Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan berbicara atau membicarakan tentang satu permasalahan yang terjadi di sebagian masyarakat kita, masalah tato. Yang sebetulnya masalah tato ini adalah salah satu bagian daripada pembahasan besar tentang ada di dalam fikih Islam, itu pembahasan tentang merubah ciptaan Allah yang sekaligus mempercantik atau pengen merubah bentuk tubuh. Iya. Ini nanti di dalamnya macam-macam. Di antaranya adalah tato tadi, dan tadi disinggung juga merubah warna rambut dan sebagainya, merubah bentuk hidung, merubah. Jadi bukan masalahnya permasalahan tato saja. Iya. Padahal yang lainnya juga banyak. Orang-orang yang punya duit itu pengen merubah hidungnya, merubah model bibirnya, model semuanya itu sebenarnya akan harus dibahas secara detail. Hanya barangkali mungkin yang sering kita lihat di perempatan-perempatan jalan, di terminal-terminal, orang kok pada menggunakan tato. Seperti halnya pakai anting, bagaimana hukumnya? Semuanya ada itu semuanya. Memerahkan rambut, menghitamkan rambut, menyambung rambut, semuanya ada pembahasannya. Akan tapi untuk lebih detailnya kita akan bahas satu persatu ya. Iya. Yang pertama adalah mungkin ini adalah masalah tato ya. Tato itu seperti apa? Kita harus tahu tato. Tato yang selama ini kita dengar, tato itu dalam bahasa Arabnya al-washm, awashmah atau al-washm. Al-washmah itu menurut istilahnya adalah seperti ini: menanamkan satu tinta, baik tinta atau yang lainnya, sesuatu yang sifatnya khariji, sesuatu menanamkan benda asing, yang mempunyai warna ke dalam tubuh dengan cara menggoreskan jarum atau yang semacamnya yang bisa melukai sehingga warna tersebut bisa masuk ke dalam tubuh. Dan di saat itulah memang terjadi pembekuan darah ya. Pembekuan darah, sehingga setelah itu dibiarkan begitu, akhirnya tinggallah warna sesuai dengan yang diinginkan. Mungkin ada gambar ya, gambar saat ini anak-anak muda gambar macam-macam. Maka itu namanya washmah atau tato. Jadi ada mulai zaman jahiliyah ada, mulai zaman dahulu sudah ada yang demikian itu. Dan ini bagaimana hukumnya yang semacam ini? Maka ini harus dibahas secara detail yang jelas. Sebelum tanya apa permasalahannya, apa sebab, apa ilatnya, kita tidak bicara ilat dulu, sebabnya apa. Yang jelas kita mendengar dari Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Sahih Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwasanya la'anallahu al-washimat wal mustawshimah, al-washimata wal mustawshimah, la'anallahu al-washimata wal mustawshimah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, hadis yang sangat sahih dengan kalimat Allah mengutuk ya. Mengutuk orang yang memasang tato dan yang meminta untuk dipasang tato. Jadi yang dikutuk adalah bukan saja yang memasang tapi yang meminta, yang dipasang, yang meminta untuk dipasang tato, ini adalah dikutuk. Dan hadis ini rupanya bukan satu riwayat saja, banyak riwayat. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar meriwayatkan, Sayyidina Abu Hurairah juga, Sayyidina Abu Hurairah juga meriwayatkan, dan juga masih banyak Sayyidina Abdullah bin Abbas juga meriwayatkan, Abdullah bin Mas'ud juga meriwayatkan. Jadi riwayat Bukhari, Muslim dan kitab-kitab sahih yang lainnya meriwayatkan hadis tentang tato. Jadi dengan kalimat yang luar biasa, dan tidak, yaitu dengan kalimat la'anallahu, Allah mengutuk. Mungkin wahai para pendengar yang barangkali ada di antara kita ini pernah melakukan itu semuanya, pintu maaf Allah itu sangat lebar. Yang penting jangan putus asa dulu. Mungkin Anda dulu melakukannya belum tahu dan tidak mengerti, maka tidak ada alasan untuk terus melakukan itu semuanya bagi orang yang punya iman kepada Allah. Kita waktunya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masang tato ini jelas hukumnya adalah haram, alasan apapun adalah hukumnya haram memasang. Jadi udah ada pada zaman dahulu Bu ya. Zaman dulu ada, bahkan Rasulullah sendiri bersabda semacam itu karena memang ada saat itu. Jadi la'anallahu al-washimata wal mustawshimata. Dalam riwayat la'anallahu al-washimat wal mustawshimat. Dan ini kelihatannya memang wanita.
dalam hadis ini wanita, tapi bukan untuk wanita saja. Sebab umumnya yang membuat tato itu adalah wanita untuk menghias-hias tubuhnya, biar disenangi oleh sang suami atau untuk wanita. Nah, dan kebetulan juga waktu itu ada wanita-wanita rendah itu, wanita murah itu punya ciri khas seperti itu. Memakai tato-tato yang dipasang ya. Wanita jalanan, wanita yang tidak berharga, itu membuat yang semacam itu. Nah, datanglah syariat Nabi Muhammad mengutuk itu semuanya karena itu adalah tidak baik. Dan sebabnya macam-macam. Itu adalah karena itu adalah tradisinya akhirat, orang yang jahat, orang yang tidak baik. Kemudian caranya juga menyakiti, kemudian menanamkan najis di dalam tubuhnya. Jadi macam sebab kalau kita kaji secara fikih Islami ternyata keharamannya kenapa harus dosa gede itu? Karena banyak hal di situ. Banyak keharaman dikumpulkan di dalam irama membuat yang namanya tato itu. Jadi tato adalah hukumnya haram mutlak ya. Cuma nanti perlu dibahas bagaimana hukum menghilangkannya, bagaimana ini. Jadi tato itu haram bukan saja yang mengenakannya tapi yang membuat juga. Makanya jika ada anak kecil ditato oleh ibunya, maka anak kecil kan tidak dosa. Tapi ibunya yang dosa karena ibunya yang membuat. Jadi yang harus dibedakan. Jadi intinya tetap. Jadi membuat tato harus kita bicarakan. Nanti kita akan berbicara masalah lain. Bagaimana hukum membuang tato, ya kan? Hukum membuang tato itu seperti apa? Nah, sebab kalau tidak kita dahulukan hukum yang membuat tato, tiba-tiba kita berbicara hukum membuang tato, nanti ada tato yang tidak harus dibuang. Dipikir kalau tato tidak harus dibuang berarti memasangnya boleh, kan begitu? Padahal tidak. Jadi yang harus kita pahami pertama adalah hukum memasang tato adalah mutlak haram. Dalam kesengajaan. Tapi ada tato yang tidak disengaja. Maksudnya tempelan warna tapi tidak sengaja. Mungkin karena pengobatan. Atau sampai digambarkan orang jatuh di aspal, pleset, luka. Tatonya aspalnya bagian warna aspal masuk ke dalam kulit warnanya hitam. Hitamnya gambar kupu-kupu tanpa disengaja misalnya. Itu ya nggak haram. Karena bukan sengaja dia membuatnya. Jadi kalau disengaja itu yang tidak diperkenankan. Haram hukumnya. Nah, sekarang ini sudah jelas ya hukum membuatnya. Jadi kalau Anda seorang mukmin muslim, Anda tidak perlu membuat itu dan Anda tidak perlu meminta yang demikian itu. Nah, ini adalah dan dosanya hukumannya bukan sekedar dosa kecil, tapi kalimat la'anallahu sehingga setiap dosa yang di situ ada ancaman besar dari Allah namanya dosa besar. Maka kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai Pak saudara-saudaraku, saudara-saudariku yang saat ini mempunyai tato dan sebagainya, ayo memperbanyak istighfar. Ketahuilah Allah Maha Pengampun, Allah Maha memberi maaf kepada hambanya yang senantiasa merasa menyesal atas kesalahannya. Tapi sebaliknya yang dengan kesombongan sudah tahu ini haram masih saja melawan, ketahuilah hukuman Allah akan diberikan kepada orang yang tidak dicintai oleh Allah, orang yang dimurkai oleh Allah di dunia sebelum di akhirat nanti. Baik. Nah, hadis-hadis yang riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud misalnya, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat wal mutafallijat, dan masih banyak hadis itu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian juga kalau masalah hadis sudah sangat jelas banyak sekali. Kemudian itu secara nas. Adapun secara akal adalah haram juga karena itu menyakiti ya. Menyakiti tubuh yang hidup ya. Kulit dicocok, kulit disakiti tidak tanpa ada perlunya, maka itu adalah jelas haram hukumnya. Kemudian sisi lain adalah itu menipu ya. Tidak punya tai lalat menjadi punya tai lalat. Itu adalah menipu, tadlis, menipu orang ya. Taunya itu adalah tai lalat buatan palsu, maka itu adalah hukumnya haram di sisi ini juga. Jadi keharamannya itu menumpuk di dalam urusan tato, maka dari itu pengharamannya ini adalah pengharaman yang berat, maka hukumnya adalah dosa besar. Baik. Tadi Buya, di antaranya ada yang karena menanamkan najis. Maksudnya gimana Buya? Karena kan sesuatu yang dimasukkan itu kan bercampur dengan darah. Dan darah kan najis. Dan dia adalah mutanajis lalu ditempelkan di situ. Karena itu berarti menanamkan najis, membawa najis. Nah, maka nanti hukumnya kalau sudah tertanam, termasuk ke dalam dan yang belum masuk ke dalam akan dibedakan. Karena itu ada najis. Jadi sesuatu yang sifatnya ajnabi, sesuatu benda asing itu kalau kayak bertemu dengan najis menjadi mutanajis, akan kita tempelkan di tubuh untuk kita bawa sholat dan sebagainya. Maka kita akan membawa najis. Ini bermasalah. Maka setelah kita tahu ini hukum bahwasanya memasang tato adalah haram dan meminta dipasangkan tato adalah hukumnya haram, kita sampai di sini kita selesaikan. Selesai? Jelas?
Nah, jelas hukumnya adalah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi, la'anallahu al-wasimat wal mustawshimat. La'anallahu al-wasimat wal mustawshimah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu saja, Bukhari dan Muslim sudah cukup. Belum lagi para a'immah yang lainnya juga meriwayatkan hadis tersebut. Dan ini sudah disepakati oleh ulama, tidak ada yang berbeda di dalam hal ini. Jadi sudah menjadi ijma' ulama bahwasanya memasang tato hukumnya adalah haram. Ini bisa dilihat di syarahnya, syarah Bukhari dalam Fathul Bari, dan juga syarah Muslim yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, sangat jelas dan gamblang tentang hukumnya memasang tato. Baik. Kemudian jika orang sudah bertato, lah ini kan yang kita carikan orang yang pengen taubat ya. Bukan orang yang mau berbuat maksiat. Kalau tadi hanya rambu-rambu agar tidak masuk, sekarang saya punya tato nih, lihat di dada saya burung garuda, di bola punggung saya kupu-kupu. Nih gimana? Saya pengen tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, gimana nih? Nah, bagaimana hukumnya membuang tato? Nah nih, membuang tato ini hukumnya wajib jika memenuhi syarat-syaratnya. Membuang tato hukumnya wajib jika memang terpenuhi syarat-syaratnya. Jangan setiap orang harus dibuang tatonya. Karena tujuannya adalah tujuannya adalah untuk mengembalikan kepada keasliannya, karena ada kesan menipu di situ. Untuk membersihkan najis karena ada najis di situ, ya kan? Nah, maka nanti bisa disimpulkan. Baik, mohon maaf, sebelum kita masuk ke situ, nanti ada kaidah. Semua perubahan yang dilakukan oleh seseorang, baik tato, rambut dan sebagainya, nanti ada kaidahnya. Jika itu menipu, haram menipu, atau merubah bentuk, atau dengan sesuatu yang najis, atau menjadikan seorang laki-laki jadi kayak perempuan, atau sebaliknya. Ada 6 poin kalau tidak salah. Kemudian untuk menyerupai orang kafir, atau ada menimbulkan bahaya, 6. Jadi mohon dicatat ya, ini adalah besok untuk kita pembahasan yang akan datang, bahwasanya semua ulah manusia terhadap tubuhnya sendiri itu akan menjadi haram jika salah satu dari 6 ini dilanggar. Satu adalah menipu. Menipu. Jadi hidungnya sih tidak mancung, jadi mancung, ya kan? Kedua adalah sama, itu merubah bentuk. Biarpun tidak menipu tapi merubah bentuk. Merubah bentuk, merubah ciptaan Allah. Yang ketiga adalah menggunakan sesuatu yang haram, najis, menempelkan najis dalam tubuh kita. Kemudian yang keempat adalah menyerupai laki-laki menjadi menyerupai seorang wanita, atau wanita menyerupai seorang laki-laki. Kemudian yang kelima adalah menyerupai orang kafir atau orang-orang fasik. Orang fasik, orang fasik. Kemudian yang keenam adalah menghadirkan bahaya. Ini adalah kaidah dalam hal yang semacam ini yang kita fahami dan kita ambil dari perkataan para ulama-ulama, yang kita kumpulkan semacam itu. Jadi ini kaidah. Nanti enak, kenapa ini haram? Tidak usah tanya anting itu hukumnya haram bagaimana atau tidak, kan begitu? Siapa yang pakai anting, kan begitu? Wah, ini laki-laki yang pakai anting, berarti ini menyerupai perempuan. Jadi di atas haram ada haram lagi, keharaman di atas keharaman. Itulah. Baik. Orang sudah punya tato, pengen tobat, menangis di depan sang kiai misalnya. Akhirnya sama kiai, setrika saja. Nah, ini kayaknya kiainya tidak nyantri, barangkali ini bermasalah. Karena hukum itu harus dijelaskan. Harus jelas, terang-terangan, jangan diseksa. Islam tidak menyiksa orang. Bayangkan di dadanya penuh dengan burung garuda, gambar garuda, tatonya suruh mencetrika, apa ndak pingsan nanti? Bisa lari dari kebenaran. Islam tidak menyiksa, ada aturannya. Nah, di dalam hal ini dijelaskan oleh para ulama, biarpun tidak dikumpulkan dalam satu tempat, tiga oleh ulama, tapi ada seperti Imam Nawawi sendiri menjelaskan dalam syarah Nawawi, wajib menghilangkan tato itu jika tidak menimbulkan bahaya. Di antaranya menghilangkan tato itu akan wajib jika tidak tidak menjadikan bahaya, satu ya, menimbulkan bahaya. Kemudian menghilangkan tato itu menjadi wajib kata Imam Nawawi jika caranya itu tidak merepotkan. Dan makna merepotkan ini misalnya menjadikan dia itu menjadi tidak bisa wudhu normal, ya kan? Karena ada lukanya yang parah, menjadi harus bertayamum, ya kan? Jadi ada hal-hal semacam itu bercacar oleh ulama, disebutkan dari sana sini, sehingga nanti akan kita simpulkan pada kesempatan ini, menghilangkan tato hukumnya wajib jika terpenuhi syarat berikut ini, kan itu? Jadi oleh para ulama ini, para ulama yang menjelaskan, dan taklilnya jelas, sebabnya apa? Diambil, diistimbat daripada hukum-hukum, daripada hadis-hadis dan perkataan ulama.
istimbat para ulama daripada sunnah Nabi dan kitabullah. Tidak hanya mereka mengatakan asal saja. Yang jelas kita tahu bahwasanya yang namanya tato hukumnya adalah haram mutlak, tidak bisa ditawar kecuali tato yang datang tanpa disengaja ya. Atau dipaksa oleh orang dipegang ditato oleh orang kafir ya. Yang saya yang nato, kitanya tidak. Tapi kalau kita yang menyuruh, kita hukumnya haram. Baik. Ada tato yang setelah orang punya tato, gimana hukumnya membuang? Hukum membuang wajib jika telah terpenuhi 5 hal berikut ini. 1. Waktu memasangnya adalah sudah dewasa, sudah balik. Baik. Kalau orang memasang tato sudah balik, maka dia wajib dihilangkan. Tapi ada syarat 4 yang harus penuhi. Artinya apa? Jika tato itu dipasang waktu masa kecil, misalnya anak kecil ditato oleh bapaknya, nggak ngerti kan? Bapaknya nggak ngerti. Anak kecil mah lebih gak ngerti, dia belum berakal, belum balik. Dia punya tato, setelah gede punya tato, di dadanya ada gambar kalajengking misalnya. Nah, setelah itu bagaimana? Haruskah dibuang? Hukumnya tidak wajib dibuang karena waktu memasangnya tidak dengan maksiat, ya. Ya, karena dia tidak ngerti, ya kan? Belum anak kecil. Ya. Sebab kalau kita hilangkan berarti kita nyiksa dia. Paham enggak? Anak kecil tidak berdosa waktu memasangnya. Paham ya? Jelas ya? Ini adalah taklirnya harus jelas. Jadi anak kecil waktu memasangnya dia tidak ngerti. Akankah kita seksa dengan kita kelantek, kita kupas ya? Setrika. Baik, kita kupas dan setrika pun tidak menghapus kan sebetulnya sebagian orang itu ada suruh nyetrika. Ini ada kita masuk sebuah pesantren, kenapa tanganmu seperti itu? Setrika oleh kiai saya. Kenapa? Saya punya tato. Oh, kiainya ngantukan tuh pasti. Hukum tidak begitu, nyeksa orang haram hukumnya. Yang pertama adalah dewasa ya. Jadi maka anak kecil tidak wajib dihilangkan. Baik, yang kedua adalah memasangnya dalam keadaan dia ngerti hukumnya. Memasangnya dalam keadaan dia ngerti hukumnya. Kalau orang bodoh tidak ngerti hukumnya, dia ikut-ikutan lalu pasang tato, maka dia tidak ngerti, namanya tidak ngerti, ya kan? Dan ini adalah bukan hukum seperti sholat yang ma'lum minad dini bidharurati, semua orang harus tahu. Ini barangkali orang tidak ngerti kan. Ini mungkin saja orang awam bisa tidak ngerti hukumnya tato. Barangkali yang mendengar radio saat ini pun baru sekarang dengar haram kan? Nah, jadi ada sebagian begitu. Jadi karena hal ini bukan sesuatu yang umum terjadi, bukan seperti orang meninggalkan sholat seperti, maka dimaklumi. Orang ini tidak tahunya itu maklum. Maka jika ada orang memasang tato dalam keadaan dia itu bodoh, belum ngerti hukumnya, kok tiba-tiba sadar dengar pengajian radio hari ini, astagfirullahaladzim, saya terlanjur punya tato, bagaimana? Jawabnya apa? Tidak wajib dihilangkan. Jelas ya? Iya. Yang kedua adalah wajib dihilangkan kalau memang dia mengerti di saat memasangnya. Jadi memang melanggar. Aku tahu ini haram, biarin. Maka wajib dihilangkan. Yang ketiga adalah tato itu belum tertutup dengan kulit. Jadi kalau belum tertutup dengan kulit itu ada unsur najis yang nampak keluar. Karena ada unsur najis yang nampak keluar, maka tidak sah sholatnya nanti. Berarti atau sesuatu yang keluar nyambung dengan najis, darah beku tadi, maka sholatnya tidak sah. Selagi masih ada yang terbuka dari bagian tato tersebut nyambung keluar, maka saat itu wajib dihilangkan. Tapi kalau sudah tatonya tertutup, ya kan? Tatonya tertutup, berarti kalau sudah tertutup seperti digambarkan dalam fikih, kalau ada orang ketusuk duri, durinya masuk ke dalam daging, ya kan? Maka itu sudah tidak apa-apa, tidak berbahaya terhadap sholatnya kan? Jadi, tapi kalau separuh kepala durinya tampak di luar, berarti duri di luar itu nyambung kepada najis yang ada di dalam, maka hukum sholatnya tidak sah. Maka karena tato sudah tertanam di dalam, maka saat itu tidak wajib dihilangkan. Permanen ya? Permanen. Sudah masuk ke dalam ya, maka tidak wajib dihilangkan. Sebab apa? Kalau kita harus menghilangkan dia, ini akan melakukan sesuatu yang baru lagi. Karena menggores ini akan menghadirkan najis juga ya, menyakiti dan masih banyak. Maka kalau memang sudah tertanam di dalam, maka tidak wajib dihilangkan. Yang berapa itu? Yang ketiga. Yang keempat adalah jika kita menghilangkan tato tersebut tidak menjadikan seseorang itu bertayamum di dalam melakukan mandi besar atau berwudu. Artinya, seandainya prosesnya pembuangan tato itu tidak dilakukan, artinya apa? Jika proses
pembuangan tato itu tidak menjadikan orang yang menghilangkan tato itu mempunyai luka gara-gara dihilangkan tatonya, lalu luka, kemudian luka itu harus ditambal. Sehingga setelah ditambal wudhu nggak sempurna kan? Sebab kalau wudhu itu ada tambalannya kan, air nggak bisa masuk ke situ. Berarti harus bertayamum. Maka kalau seandainya luka yang dikupas itu tadi menjadikan orang itu repot wudhu, nggak bisa wudhu secara benar, maka tato itu tidak usah dihilangkan. Yang keberapa itu? Yang keempat. Yang kelima, jika tato yang sudah dibuat itu nggak ada manfaatnya. Duh, apakah ada tato yang ada manfaatnya? Ya bisa saja orang membuat satu tato ya, dulu adalah dalam keadaan ngerti, tak taunya apa, setelah dibuat itu ada manfaatnya untuk mungkin kesehatan ya, mungkin atau ya mohon maaf ya, sampai kita pernah bertanya kepada guru kami waktu itu Al-Habib Salim Asy-Syatiri, apakah manfaatnya tato? Tato kok ada manfaatnya? Ya subhanallah, Allah alam, yang jelas para fuqaha itu sesuatu yang ditanamkan dalam keadaan haram pun dia sudah jadi dan ada manfaatnya. Maka tidak perlu dihilangkan lagi karena ada manfaatnya. Jadi ada manfaatnya. Mungkin seorang suami setelah melihat waktu menikah dahulu ya, memang perempuan ini menipu kan? Perempuan ini menipu dengan memasang tato di mana ya, sehingga akan menjadi lebih indah bagian tertentu ya. Tak taunya laki-laki tertarik karena itu sehingga dinikahi. Setelah nikah tak taunya tato. Mau dihilangkan ya nggak usah, karena apa? Suaminya terlanjur senang dengan tato itu. Maka dimaafkan dalam hal itu, tidak usah dihilangkan dan tinggal mohon ampun kepada Allah saja. Jadi 5 hal harus diperhatikan. Lah, kalau 5 hal terpenuhi maka wajib dihilangkan. Misalnya memasangnya dalam keadaan dewasa, kemudian dia ngerti hukumnya. Kalau dihilangkan pun tidak ada masalah, nggak akan menjadikan dia bertayamum, nggak ada manfaatnya ya. Maka di saat seperti itu wajib dihilangkan tato tersebut. Selagi salah satu dari 5 ini tidak terpenuhi, maka tato tidak usah dihilangkan. Ada orang bertanya, saya kan malu mau tobat, nanti kan saya pengen jadi ustadz, masa di lengan saya ada gambar naganya, bagaimana? Harus dihilangkan dong, kata ustadz saya harus dihilangkan. Tidak harus dihilangkan kecuali memenuhi 5 syarat tersebut. Kalau sudah tertanam di dalam, kemudian repot di kupasnya, nggak usah dihilangkan. Tapi saya malu nanti mau ceramah kelihatan tangan saya gak ada naganya. Oh, ini tambah bagus dong. Preman saja bisa tobat jadi ustadz, masa santri mondok 7 tahun nggak bisa jadi ustadz? Nah, ini pendidikan bagi para santri itu. Jangan sampai santri yang mondok 7 tahun pulang langsung ke pasar lagi, ke sawah lagi. Ini kalah dengan preman. Preman 3 tahun saja bisa jadi ustadz. Biar jadi contoh, nggak apa-apa. Biar tangannya penuh dengan naga, tulisan apa, nggak apa-apa. Ini apa? Preman tobat nih, nggak apa-apa. Jadi mohon hukum itu harus dijelaskan seperti ini. Tidak hanya dikit-dikit langsung wah disetrika, haram hukumnya. Hei, nyiksa orang. Jadi preman mau tobat bingung tuh. Aduh, saya preman, nggak ada yang berani nyentuh tangan saya. Mau setrika sama ustadz krempeng tuh kan. Nah, jadi nggak enak kan. Bisa lari dari kebenaran dan lari daripada kebaikan. Maka dari itu, ini penjelasan hal-hal semacam ini harus dijelaskan dengan gamblang, tidak boleh setengah-setengah ya. Ini adalah rinciannya masalah tato itu. Ini bagaimana dengan adat, Bu ya? Ada adat, biasanya di adat sebagian Arab itu mentato dagunya. Tidak ada adat, tidak ada hubungan. Adat itu baru dianggap kalau memang tidak bertentangan dengan syariat. Al-adah muhakkamah itu adat akan dianggap itu kapan adat itu tidak bertentangan dengan syariat. Sudah jelaskan syariat adalah haram. Ini tradisi orang Arab, bukan Arab. Jawa bukan Jawa, sama. Karena ini adalah tato, hukumnya adalah haram. Memang kita kayaknya seperti kalau kita naik haji itu ada sebagian orang dari Persia atau mana ya. Itu selalu itu. Itu sudah jelas. Ini hadis Nabi SAW, mau diapakan lagi? Nah, tidak bisa ditawar, Bu ya. Tidak bisa ditawar hal ini. Jadi kecuali ada orang punya luka dikasih obat, ternyata obat itu menjadikan itu hitam, tapi tambah menarik saat itu. Maka itu adalah nggak apa-apa karena waktu menanam tato itu adalah dengan tidak sengaja. Baik, dulu Bu ya pernah baca bahwasanya tato dulu kan memang dijadikan tanda untuk gampangannya penjahat yang keluar dari penjara atau apa, itu bagaimana hukumnya, Bu ya? Ya, tidak diperkenankan tetap untuk karena orang itu tidak boleh dicap sebagai penjahat terus ya. Karena kita intinya sebetulnya penjara di dalam Islam itu bukan untuk mencap orang sebagai penjahat terus. Jadi bagaimana keluar dari penjara dia menjadi orang soleh. Dan jadi penjara di dalam Islam itu dapat pejangan, pendidikan. Kalau kasusnya pencurian nanti diberi pekerjaan ya. Itu seperti itu pendidikan di dalam kejahatan dalam Islam. Ya, maka dari itu seharusnya ya kalau penjahat-penjahat jadi kalau penjahat itu jangan sampai keluar dari penjara itu langsung berjahat lagi. Misalnya penjahat keluar dari penjara, rumahnya jauh, keluar dari penjara nggak dikasih pesangon ya,
Hah? Setelah di penjara berapa tahun ya, keluar tanpa pesangon, nggak punya duit, mau pulang, bagaimana caranya? Nyuri lagi. Jadi memang harus ditangani dengan benar yang demikian ini, kejahatan-kejahatan itu jangan sampai dibiarkan begitu saja. Tapi lebih penting adalah pendidikan rohaniahnya. Tadi nggak ada, biarpun dengan tato dan sebagainya tidak ada. Itu adalah hukumnya haram. Ada cara lain untuk menandai orang itu berbuat jahat penjahat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Ahmad Romli di Lumajang. Iya. Mangga silakan. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ini, kalau misalkan hilangkan andeng-andeng itu gimana hukumnya? Atau tai lalat? Tai lalat ya. Iya betul. Baik, Itu aja. Baik, ada lagi? Dari kami. Baik. Sudah dicatat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Ahmad Romli ya yang ada di Lumajang sana. Yang bertanya, mangga silakan Bu ya, mungkin langsung dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dari saudara kita saudara Romli, Ahmad Romli, saudara Ahmad Romli yang dari Lumajang. Masalah baik, kita angkat dulu Bu ya. Satu lagi. Oh, Masya Allah. Baik, untuk penelpon ditahan dulu karena kami akan jawab pertanyaan yang sudah masuk. Baik ya, masalah menghilangkan andeng-andeng atau tai lalat itu nanti ada pembahasan selanjutnya, memang ada, yaitu pembahasan merubah sesuatu ciptaan Allah itu baru diperkenankan jika ada sebab-sebab. Di antaranya untuk menghilangkan sesuatu yang mengganggu, misalnya andeng-andeng itu bakal membesar, kemudian akan mengganggu andeng-andeng, misalnya mohon maaf ada sebagian andeng-andeng di pelupuk mata ya, semakin hidup lagi semakin besar ya, maka boleh dioperasi untuk dihilangkan. Tapi andeng-andeng yang tidak mengganggu, maka hukumnya itu adalah haram jika dihilangkan. Jadi jika andeng-andeng atau tai lalat itu mengganggu ya, mengganggu di sini adalah mengganggu ya kesehatan ya. Kadang-kadang mohon maaf ada andeng-andeng yang hidup ya, ada tai lalat yang hidup ya. Maka yang demikian itu adalah boleh dihilangkan untuk tujuan agar kita itu nyaman, tidak mengganggu, karena andeng-andeng jika dibiarkan akan menjadikan bermasalah di salah satu anggota tubuh kita, mungkin mata kita atau yang lainnya. Jika ada maksud yang semacam itu maka hukumnya boleh. Jika andeng-andengnya tidak bermasalah, hukumnya adalah haram karena itu merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik. Baik, kita angkat lagi, ada satu telepon lagi masuk. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oh, ternyata terputus. Baik, untuk sahabat yang pengen menelpon ya, nanti diharapkan volume radionya untuk dikecilkan. Iya. Karena akan terjadi feedback ya. Baik, kita angkat lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Sugeng di Tegal Mas. Pak Sugeng di Tegal Mas. Waalaikumsalam. Dengan Pak Sugeng di Tegal Mas ini Pak. Iya, baik, mangga Pak. Di Tegal Mas. Iya. Silakan. Radionya dikecilin sedikit Pak ya. Tanya Bu ya. Mangga. Silakan. Ini Mbak ya. Masalah tato ini. Iya, mangga. Silakan Pak Sugeng. Karena menurut keterangan minggu yang lalu, tato itu katanya habis tidak apa-apa. Kalau digosok itu sakit. Sedangkan anak saya ini sudah bertato karena ikut-ikutan, tidak mengerti masalah hukumnya kalau tato itu haram. Iya. Terus bagaimana masalah tentang laknatullah? Karena anak saya itu bertato karena ikut-ikutan dan tidak mengerti masalah hukum kalau itu haram. Sekian saja untuk Buya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Ya, ada Pak Sugeng ya yang ada di Lumajang. Baik, berhubungan dengan pertanyaan yang sebelumnya yang dari Lumajang tadi, sebelumnya masalah tai lalat. Nanti Bang ada pembahasan secara spesial
masalah hakikat merubah ciptaan Allah itu seperti apa yang diharamkan, karena itu adalah cabang ya. Tapi tadi jawaban globalnya seperti itu. Mohon rinciannya adalah nanti. Ada sebagian talalat yang wajib dihilangkan, ada sebagian talalat yang haram dihilangkan, ada sebagian talalat yang terserah mau dihilangkan tidak. Nanti ada hukumnya adalah berkenaan dengan kebutuhan untuk menghilangkannya. Tapi pada dasarnya merubah bentuk ciptaan itu adalah haram. Itu kaidahnya. Nanti insyaallah dibahas lebih detail lagi. Tapi itu gambaran singkat ya, itu seperti itu. Tapi kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah barangkali yang bertanya ini tadi mungkin terlambat mengikutinya ya. Karena sudah dijelaskan tato itu adalah hukumnya haram ya. Tidak ada, bukan ustadz manapun tetap mengatakan taruna washmah itu adalah hukumnya haram. Membuat tato itu adalah hukumnya haram. Itu karena hadis Nabi lanallahu al-washimah al-mustaushimah. Hanya permasalahannya ada orang yang memasang tato ini di saat dia tidak ngerti, di saat dia masih kecil, berbeda-beda. Kalau orang nggak ngerti ya tidak haram karena tidak punya ilmu kan. Sebab yang namanya tato tidak semua orang tahu hukumnya. Jadi santri pun kadang tidak ngerti, apalagi orang awam. Jadi kalau ada orang memasang tato bagaimana hukumnya? Ya karena dia tidak tahu waktu memasangnya, maka hukum tato itu adalah menghilangkannya adalah tidak wajib. Karena apa? Waktu memasangnya tidak tahu. Jadi Bapak sudah barangkali nanti Bapak ada di mana minta direkodkan, kalau ada di Lumajang atau mungkin di Banjar atau di Balikpapan, minta diulang kembali rekod yang tadi dengan 5 tadi ya. Yang pertama adalah tato wajib dihilangkan jika memasang sudah balik. Yang memasangnya sudah balik. Kedua, memasangnya dalam keadaan ngerti hukumnya. Kemudian waktu belum tertutup dengan kulit. Waktu menghilangkannya tidak menjadikan dia bertayamum. Yang kelima adalah nggak ada manfaatnya. Kalau itu sudah terpenuhi 5 syarat maka wajib dihilangkan. Kalau tidak, Pak, misalnya waktu membukanya sakit, harus dilukai dengan operasi yang menjadikan dia tidak bisa berwudu secara normal, nggak usah dihilangkan. Lalu saya ingin tobat, sudah tobat saja, istighfar kepada Allah. Selesai. Apalagi waktu masangnya tidak tahu, Pak. Namanya orang tidak tahu tidak dosa. Laknat itu akan diberikan oleh Allah untuk yang mengerti, memaksa. Sudah tahu dengar radio begini masih saya akan langgar. Itu orang yang terkutuk. Tapi orang yang tidak tahu Allah memaafkan. Pengampunan Allah maha luas. Barangkali ada para asatid ya yang ngerti dari mana sumber ini semuanya. Sebetulnya ada satu kitab yang sangat masyhur ya. Ada satu kitab mungkin berceceran di semua kitab, khususnya fikih Syafi'i ada. Kami himbau untuk melihat di kitab namanya Bushrul Karim. Ada Bushrul Karim. Bushrul Karim itu adalah syarah Muqaddimah Hadramiyah, kitab kecil ya. Tapi Masya Allah gitu. Di situ dikumpulkan masalah 5 hal ini. Jadi ini salah satu kitab yang menyebut, barangkali khususnya Lumajang, karena banyak dari sahabat-sahabat kami yang ada di Lumajang sana, para ustadz-ustadz yang biasa dengan kitab Bushrul Karim. Beliau pasti tahu, yakin kami tahu. Hanya barangkali para tulabul ilm, para santri lupa ini ada kitab Bushrul Karim, adalah masalah najis itu, ada bab washmah itu tato disebutkan dari ulama ini. Dan ini dikumpulkan dari perkataan ulama yang banyak. Bukan itu Imam Syekh Al-Baisyan itu ngarang, bukan. Itu berdasarkan pengetahuan yang beliau ketahui dari ilmunya para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Kang Ozi, kelihatannya kita untuk telepon kita hentikan dulu ya, karena memang banyak sekali SMS yang masuk ini, dan kita harus bacakan. Mungkin pertanyaan yang pertama ini, Bu ya, dari siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah di Waru katanya, Bu ya. Mau tanya sama Bu ya. Dulu saya kerja di toko mainan dan di toko tersebut melayani jasa tato. Saya ingin tanyakan, apakah upah yang saya terima itu haram? Karena upah yang saya terima juga dari hasil jasa tato. Apakah makanan yang saya makan juga haram? Karena dibeli dari uang haram. Lalu bagaimana dengan sholat saya, Buya, katanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada seseorang bekerja di satu tempat, di tempat itu ada pekerjaan yang halal dan di situ ada pekerjaan yang haram, maka selagi Anda mengerjakan yang halal, maka pekerjaan Anda adalah benar. Kemudian gaji yang Anda peroleh selagi tidak tertentu dari barang yang haram, masih ada mungkin kepada yang halal, maka gaji Anda adalah gaji halal. Paling rendahnya turun kepada bab syubhat. Itu tidak beda dengan jika ada orang memberikan hadiah kepada kita, dia adalah orang renten, suka menganakkan uang. Tapi di sisi lain dia juga punya toko. Kalau dia memberikan hadiah kepada kita, selagi dia tidak ngomong bahasanya ini hasil rampokan saya, hasil curian saya, selagi tidak ngomong begitu, maka itu boleh kita terima dan boleh kita tolak. Babnya syubhat saja. Jadi adalah tidak sampai derajat haram, tapi sebaik-baik orang kalau mau bekerja adalah di tempat yang benar-benar bersih, tanpa ada itu semuanya. Sebab kalau Anda di tempat seperti itu, Anda punya kewajiban apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Anda mengingatkan dengan cara yang halus, dengan cara yang baik, sampai orang itu bisa meninggalkan
pekerjaan haram tato tersebut. Ya. Nah, kalau Anda tidak bisa, maka Anda setiap hari menyaksikan tanpa Anda buat perubahan, Anda tidak punya cemburu, bisa hilang hati Anda, kecemburuan Anda, bisa saja suatu ketika Anda akan melakukan karena Anda terpengaruh. Baik, adapun masalah gaji yang Anda peroleh adalah bukan gaji yang haram asalkan tidak dikatakan ini adalah dari gaji tato. Ini tidak, selagi tidak seperti itu adalah maka gaji Anda bukan haram. Tapi kalau yang haram, hati-hati. Kalau haram itu menjadikan pekerjaan Anda adalah menjadikan akan dimakan oleh daging Anda, tubuh Anda akan menjadi daging, dan ketahuilah tuh daging yang tumbuh dengan haram itu neraka lebih bagus baginya. Itu adalah tidak benar. Kemudian masalah solat itu adalah sah, jangan diterimanya ini yang bermasalah. Kalau masalah solat sah, syarat sahnya solat itu kan syarat dohir ya, ada berwudu, menghadap kiblat, nutup aurat, semuanya itu selesai syarat sah dohir. Akan tapi untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala memang harus dengan sesuatu yang halal. Tapi jika gaji yang Anda terima tadi tidak sampai derajat haram, maka solat Anda insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi berkeinginanlah Anda untuk meninggalkan pekerjaan yang masih meragukan Anda. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, sahabat yang tadi bertanya ya, semoga bisa diterpuaskan dengan jawabannya. Dan kemudian ada pertanyaan lagi Bu ya, cuma ini di luar tema ya. Dan kita akan bacakan saja. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Zahra Lumajang, Jawa Timur Bu ya. Bu ya, orang yang hamil di luar nikah dinikahi dalam jangka waktu 6 bulan lebih melahirkan, katanya nasabnya nyambung. Jika wanita nanti, siapa yang walinya? Apakah jadi dapat warisan bapaknya yang sekarang? Syukran. Subhanallah. Ini adalah pembahasan, mohon maaf barangkali masih ada waktu insya Allah ya. Karena kalau berbicara dengan ini kita harus sedikit panjang karena ini adalah masalah pelik yang sebagian orang memberikan berita, memberikan hukum kurang lengkap sehingga bisa menjerumuskan ya. Atau mungkin nanti diangkat dalam satu tema. Bisa nanti tema. Dan memang ini pernah kita angkat sudah. Pernah kita angkat pada pertemuan yang lalu masalah ini, masalah hamil luar nikah ya. Nah, jadi begini. Subhanallah ya. Pertama kalau kita mendengar hamil di luar nikah artinya kan ada perzinaan di situ ya. Jadi apa yang harus kita hadirkan di saat kita mendengar saudara kita melakukan zina? Yang harus kita hadirkan adalah rasa ternyuh, rasa menyesal, biarpun yang melakukan bukan kita, rasa kecemburuan di hati kita. Hati-hati jangan sampai kita terjerumus dalam menggunjing orang berzina, sebab orang berzina adalah dosa gede dan menggunjing orang berzina lebih gede daripada zina itu sendiri. Merasa sok suci, kita merasa sok bagus, sok baik, sehingga kalau ada orang berzina kita jadikan bahan gunjingan. Maka ini yang harus kita hadirkan. Karena maka dari itu kita selalu berdoa, ya Allah jauhkan saya dari mendengar cerita orang berzina, takut saya menjadikan ngomongin orang berzina. Baik, jadi kalau ada orang mendengar, ada seorang alim besar dari ahli bait Nabi Muhammad SAW, Imam Muhammad Al-Bakir, suatu ketika mendengar orang melakukan berzina, tiba-tiba mukanya pucat dan menangis, padahal dia tidak kenal orang itu. Lalu ditanya, Imam kenapa engkau menangis? Ia menjawab, karena itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita hadirkan. Maka hati-hati kalau kita berbicara tentang masalah ini, harus kita angkat wibawanya majlis, harus kita buat suasana yang sendu, ternyuh. Jangan sampai kita membicarakan perzinaan seseorang dengan tawa-tawa dan sebagainya. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Ini sebagai sebab untuk kami membicarakannya dengan cara semacam ini. Baik, jadi harus kita hati-hati menjaga yang demikian itu. Kemudian masalah orang hamil di luar nikah, ini mohon maaf barangkali perlu dicatat, ini takut salah fahamnya. Akan tetapi ini ada rekamannya, insya Allah. Orang yang hamil di luar nikah, subhanallah, itu adalah zina yang busuk, hina. Semoga Allah mengampuni jika ada dari kaum muslimin dan muslimat terjerumus dalam kehinaan ini, dan Allah memberikan kesadaran, dan semoga Allah menutup aib mereka. Amin. Nah, jika ada wanita hamil di luar nikah, apa yang harus dilakukannya? Ketahuilah, ini adalah termasuk bentuk pelanggaran. Ada sebagian orang tua yang salah mendidik anak. Jadi ingat, kita ada punya silsilah mendidik anak yang sudah dihadirkan di salah satu stasiun televisi. Mendidik anak itu mulai dari anak sebelum lahir, sampai anak lahir, sampai di saat anak melanggar, dewasa, itu ada. Anak dewasa dan di saat melanggar pun ada. Ada sebagian orang menemukan anaknya melanggar, mohon maaf, hamil di luar nikah. Ternyata di saat memberikan solusi kepada anak tersebut salah. Misalnya anak diusir. Setelah diusir, siapa yang menangkap nanti? Yang menzinai, tambah jadi pezina dong. Atau tiba-tiba malah dikejar orang yang menzinai. Kau yang berbuat, kau yang bertanggung jawab. Sementara yang menzinai adalah bukan orang ahli iman, tidak ngerti agama, pemabuk barangkali, pezina barangkali. Anak kita akan kita jerumuskan, dinikahkan dengan pezina. Ini adalah orang tua yang salah.
Jadi dalam menyelesaikan masalah itu ada. Kalau ada seorang anak terjerumus dalam zina, orang tua harus cerdas. Jangan sampai anak yang sudah jatuh ini ketimpa tangga. Kalau sudah dihamili oleh seorang, dilihat orang ini baik atau tidak baik. Jangan langsung bergegas untuk dinikahkan dengan orang tersebut. Ini juga salah. Kemudian di sisi lain, dengan cara disebar. Padahal pendidikan yang lain yang diberikan oleh orang tua kepada anak yang terjerumus dalam zina adalah bagaimana menutup dengan cara yang benar. Bukan asal menutup, dikejar orang yang menzinainya, bukan. Tapi ditutup dengan cara yang baik. Baik, ini harus kita hadirkan dalam muqaddimah jawaban ini supaya orang tidak salah. Dan ini adalah memang banyak kejadian, naudzubillah. Semoga Allah menjaga anak-anak kita semuanya. Maka ini adalah tugas berat para ustadz ini. Ustadz harus telaten. Ustadz bisa berceramah 2 jam. Kadang-kadang menceramai orang yang terjerumus dalam zina 3 jam belum beres. Memang harus tabah. Kalau berceramah 1000-an orang ada pahala, tapi meluluhkan hati orang yang melakukan zina lebih gede pahalanya. Tolong wahai para ustadz, perhatikan orang-orang yang terjerumus dalam zina, tolong mereka. Jangan sampai mereka menjadi orang putus asa, menjadi pezina sepanjang hidupnya. Nah, setelah itu anggap saja, setelah itu dinikahkan. Ada seorang wanita hamil di luar nikah lalu menikah. Jika yang menikahi ini adalah orang yang menghamilinya, dengan kriteria misalnya dia orang baik yang terjerumus lalu dinikahkan dengan lelaki yang menghamilinya, maka di dalam hukum fikihnya ini ada 2 pendapat. Menurut mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, wanita yang lagi hamil tidak bisa dinikahkan. Kita pinggirkan pendapatnya Imam Ahmad, ini pendapatnya orang alim besar, tetapi lihat kita mazhab Syafi'i. Dan apalagi didukung oleh madhabnya Imam Malik dan madhabnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Di dalam madhab Imam Syafi'i, orang hamil selagi tidak ada suaminya, hamil di luar nikah, itu tidak dianggap tidak ada iddah. Maka biarpun dalam keadaan hamil, sah jika dinikahkan. Jadi orang hamil di luar nikah, kalau pun dinikahkan adalah sah. Baik, jadi artinya menurut madhab Imam Syafi'i pernikahannya adalah sah. Baik, setelah kita katakan sah, dengan siapa dia menikah? Satu, yang menikahi adalah orang yang menghamilinya. Jika yang menikahi orang yang menghamilinya, permasalahannya lebih sedikit. Jika yang menikahi orang menghamilinya dengan syarat para orang tua jika menemukan anaknya zina jangan langsung dinikahkan dengan yang menghamili, padahal dia adalah pemabuk, dia pencuri, dia pemain pezina. Kalau memang kita lihat dia adalah wanita laki-laki baik kepleset saja, tidak apa-apa dinikahkan ya. Akan tapi harus dididik bagaimana untuk aurat, menutup aib dan sebagainya. Jika yang menikahi adalah yang menghamilinya, maka tinggal dilihat dalam melihat kandungan yang ada di perut sang istri itu, berapa bulan sang suami itu merawat kandungannya, mulai dari menikah lalu menggaulinya, kemudian berapa bulan ya wanita ini dirawat oleh sang suami, perutnya ini sampai kelahiran. Sampai kelahiran. Ya. Jika dari pernikahannya sampai kelahiran itu 6 bulan lebih, misalnya baru hamil sebulan lalu dinikahi, ternyata sang suami ini sempat merawat perutnya sang istri. Makna merawat itu mohon maaf bukan hanya sekedar merawat, artinya ya suami istri selayaknya ya. Lebih dari berapa? 6 bulan, maka bayi yang terlahir itu nasabnya nyambung kepada suami ibu yang melahirkan sang anak. Jadi yang menikahi tadi benar-benar bisa menjadi bapak secara syar'i ya, bapak nasabnya. Ini dan berhak mendapatkan waris dan berhak mewarisi dan diwarisi dan menjadi mahram untuk anak-anak yang lainnya sama. Yaitu ini adalah seperti memang anaknya begitu. Akan tetapi biarpun itu dari air maninya, jika ternyata belum sampai 6 bulan sudah terlahir itu sang bayi, maka menurut madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, maka nasabnya tidak sambung. Misalnya baru 2 bulan lahir, maka ketahuilah nasabnya tidak sambung. Karena nasabnya tidak sambung, bapaknya itu adalah menjadi bapak tiri, ya kan? Tidak, memang bapak tiri tidak boleh menikahi anak tersebut. Namanya bapak tiri, seperti bapak tiri, suami daripada ibunya. Maka dia tetap mahram dengan anak itu. Kalau seandainya dia perempuan, bapak tiri itu adalah seperti bapaknya, tapi bukan bapak nasab. Seandainya anaknya nanti itu perempuan kok gede, bapak ini tidak boleh menikahkan karena bukan wali. Akan tetapi tugas seorang bapak semacam ini tetap menutup aib. Jangan sampai digambar-gemborkan, tuh bukan anakku, bukan anakku. Memang secara nasab bukan anakmu. Akan tetapi harus ditutup, dikemas seperti apa caranya sampai nanti di saat dewasa diberi pemahaman tanpa tahu bahwasanya ibunya melakukan zina. Memang bukan nasab dan harus jujur. Nah, mungkin suatu ketika di saat ingin menikahkan sang anak perempuan ini, takut ketahuan kalau mereka melakukan zina, bisa dengan cara Anda orang tua datang kepada kiai, saya serahkan pernikahan anak saya kepada kiai. Kemudian dikemas dengan tahkim.
sang anak perempuan itu dengan calon laki-lakinya menyerahkan kepada sang kiai dengan istilah muhakkam, tahkim. Mungkin sang calon mempelai anaknya yang perempuan tadi dengan calon laki-lakinya berdatang kepada kiai, "Kiai, aku serahkan pernikahanku kepadamu," dan oleh kiai diterima, maka kiainya namanya muhakkam, tanpa harus orang tahu kalau dia ini bukan bapaknya. Ini dikemas, ini tugasnya ulama, dan ini pernah kita lakukan. Makanya ini tolong ya, kalau punya permasalahan semacam ini konsultasinya nanti insya Allah dilanjutkan. Kita terbuka dari pesantren Al-Bahjah. Jika orang punya kasus khususnya yang demikian ini, perzinaan, tolong diselesaikan dengan cara benar. Jangan salah, kalau salah mohon maaf. Mungkin ada sebagian kiai mengatakan, itu bukan nasabmu, tidak nyambung. Semua orang tahu, kenapa? Zina. Akhirnya zina sudah tutup bertahun-tahun, terbuka gara-gara pernikahan putrinya. Naudzubillah. Ya, ini. Kemudian jika ibu seorang perempuan hamil yang menikahi bukan dari orang yang menghamilinya, ini yang lebih pelik. Mohon maaf, barangkali jarang dihadirkan fatwa atau penjelasan masalah ini. Jika yang menikahi adalah bukan orang yang menghamili, menurut di dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, maka hukumnya adalah sah. Menurut madhab Imam Malik, hukumnya juga sah. Menurut Imam Abu Hanifah, hukumnya sah. Sama, tetap hukumnya sah. Dan menurut madhab Imam Syafi'i, sama. Biarpun itu bukan dari air maninya, jika sang suami tadi sempat merawat janin di dalam perut istrinya lebih dari 6 bulan, maka secara otomatis nasabnya adalah nyambung kepada orang tua tersebut, biarpun itu bukan yang menghamilinya. Tapi ingat, jangan sampai di sini. Ini adalah kesalahan kalau berfatwa sampai di sini. Ada bab lain namanya bab li'an. Kita harus meninjau bab li'an. Bab li'an itu berbunyi begini: jika ada seorang suami menemui dengan yakin bahwasanya yang ada di dalam perut istrinya bukan dari air maninya, maka dia wajib bersumpah li'an, menafikan anak yang ada di dalam perutnya itu bukan dari nasabnya. Ini sumpah li'an. Artinya begitu, seorang suami yang menemukan di dalam perut istrinya itu bukan dari air maninya, maka seorang suami wajib meli'an. Ini harus. Misalnya suami pergi jauh 10 tahun, tiba-tiba istrinya hamil, wajib meli'an di depan hakim. Karena apa? Kalau tidak dili'an, secara otomatis nyambung nasabnya. Dan ini berlaku kepada ini tadi. Menikah dengan seorang perempuan sudah ada di perutnya ada isinya kan? Berarti bukan dari air maninya kan? Maka secara syar'i sebetulnya harus dili'an. Sebab kalau tidak dili'an, nasabnya nyambung. Maka ketahuilah, pernikahan ini adalah sah tapi seperti sah. Sah tapi mengandung keharaman. Jadi ada jadi pernikahan itu sah, tapi di situ ada nilai haram tuh ada. Banyak. Akad itu sah tapi haram. Di dalam jual beli juga ada, misalnya jual beli waktu ada adzan Jumat. Sah jual beli tapi haram hukumnya. Termasuk dalam hal ini pernikahan seorang laki-laki kepada perempuan yang menghamil dan bukan dari air maninya, maka pernikahan ini adalah sah. Nah, tapi setelah sah ternyata seolah-olah tidak ada artinya pernikahan ini, karena dia harus meli'an. Harus bersumpah bahwasanya yang ada di dalam perut istrinya bukan dari air maninya. Sebab kalau tidak bersumpah, maka anak itu akan nyambung nasabnya kepada dia, akan merebut waris saudara-saudara mereka, anak-anak yang lainnya. Ini adalah bermasalah. Maka harus jelaskan yang demikian ini. Nah, ada pendapat yang sangat tepat untuk dihadirkan, madhabnya Imam Malik. Madhab Imam Malik begini: boleh menikahi tanpa harus menggauli, tujuannya untuk menutup. Dan ini banyak dilakukan, ini ada yang melakukan. Jadi seorang laki-laki menikahi perempuan yang lagi hamil. Kemudian menurut madhab Imam Malik kan tidak boleh digauli. Ya, tidak boleh digauli agar nasabnya tidak bercampur. Memang nasabnya tidak nyambung, selesai. Tapi tetap ditutup, seolah-olah menjadi bapaknya. Tapi secara nasab tidak nyambung karena tidak digauli. Tapi kalau digauli dalam madhab Syafi'i tadi nyambung kan? Nah, tidak digauli. Nah, intinya semacam itu. Intinya menutup aib itu lebih penting. Nah, sekarang permasalahannya mungkin ya, saya harus menutup aib. Anak saya ini bagaimana? Saya nikahkan dengan siapa saja? Tetap hukumnya sama. Maka boleh dinikahkan tapi jangan digauli, agar tidak masuk pada bab haram mencampur adukkan nasab. Tidak usah digauli. Tapi bagaimana nasabnya? Ditutup. Orang namanya menutup kan menutup ya. Menutup ya menutup. Caranya bagaimana? Tutuplah ya. Dengan cara menutup, dengan cara nanti setelah terlahir seolah-olah suami itu tetap menjadi ayahnya. Berperan sebagai ayahnya. Nanti di saat menikah harus dia berkomunikasi dengan ulama yang ngerti, dengan cara tahkim dan sebagainya. Ini harus diperhatikan. Maka ada sebagian orang mengatakan, ya kalau orang hamil bernikah dinikahkan dengan siapa saja sah, kemudian setelah itu nasabnya nyambung kalau memang dia sempat merawat 6 bulan. Loh, bermasalah dong, dia bukan dari air maninya. Bagaimana akan, misalnya naudzubillah, saya menikahi seorang perempuan yang sudah hamil, karena mungkin menutup, lalu saya gauli 6 bulan, anaknya nambung ke saya.
Padahal bukan dari air mani saya. Berarti anak itu akan berebut waris kepada anak-anak saya. Ya kan? Ini bermasalah. Menjadi mahram dengan anak-anak saya. Padahal semestinya tidak mahram karena bukan anak saya. Dan ini harus diperhatikan dalam hukum yang semacam ini. Makanya jangan sampai berfatwa begitu saja. Ini bermasalah. Nah, ada sebagian memang untuk menutup. Ya, menutup. Karena pentingnya menutup. Tanpa harus meli'an. Menutup. Dan ini dosanya. Ini ada khafudororen. Ada seorang wanita barangkali. Ada seorang alim. Suatu ketika menemukan seorang perempuan hamil karena diperkosa. Subhanallah. Ada seorang perempuan, keluarga soleh, keluarga baik, hamil diperkosa. Rupanya seorang alim tersebut, ini seorang keluarga baik ini mengadu kepada seorang alim tersebut. Kiai, saya punya anak diperkosa, nangis dia. Diperkosa. Iya. Dan subhanallah kok tiba-tiba jadi hamil. Apa kata kiai ini? Saya akan nikahi dia. Sehingga tidak ada yang tahu ya. Setelah dinikahi oleh kiai tersebut, tapi tidak digauli sang kiai, karena kiai ngerti. Sampai terlahir seolah-olah menjadi anaknya dia. Sampai ini akhirnya setelah itu dicerai menjadi jandanya seorang soleh kan. Terhormat dia. Dan ini perlu pendidikan kayak semacam ini. Tapi memang harus ditutup aibnya. Dan tidak pernah kalau dibiarkan semua orang tahu tuh hamil bang, hamil nganggur. Semua orang menyebutkan dia hamil luar nikah. Ini tidak diperkenankan. Maka tugas kita berat dalam hal ini. Makanya kami berharap jangan, kita tidak usah ingin dengar cerita itu. Tolong berat, ini pekerjaan paling berat. Para ustadz berat, berfatwanya berat. Dan tidak cukup berfatwa, harus menyelesaikannya. Kalau tidak akan menjadi pezina. Perempuan ini putus asa karena disebut oleh orang di kampung dia adalah pezina. Anaknya anak luar nikah. Setelah itu anaknya tahu bahwasanya ibunya pernah berzina. Anak itu melihat, ngerti ibunya pezina, mudah terjerumus dalam zina. Mau menahan zina, tidak takut kepada Allah. Ibu saya pun juga begitu. Na'udzubillah. Maka ini adalah hal yang amat luar biasa penting. Mohon dicermati apa yang kami sampaikan tadi dengan pelan-pelan ya. Jadi menikahkan seorang wanita yang sudah hamil, hukumnya adalah sah. Akan tapi tidak hanya sah mutlak, tapi ada keharamannya jika yang menikahi adalah bukan orang yang menghamilinya. Ada syarat-syarat yang kami sebutkan tadi agar hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Adapun itu Bu ya, diamnya wanita yang tahu bahwasanya dia itu sedang hamil, apa harus mengaku? Tidak. Maksudnya diamnya dia kan dia tahu bahwa dia hamil, kemudian ingin menikah tadi. Menikah. Oh, nyampaikan kepada iya, calon suaminya dengan ya. Baik. Sebetulnya begini ya. Kalau ada seorang wanita, dia tahu bahasanya dirinya adalah hamil ya. Iya. Memang dia memungkinkan untuk 6 bulan merawat itu Bu ya. Tanpa dia bercerita kepada suaminya. Iya, memungkinkan. Baik. Jadi begini, ini ada permasalahan lain ya. Kalau ada seorang wanita memang menyebutkan perzinaan tidak diperkenankan kepada siapapun. Bahkan tidak dianjurkan. Ikrar zina itu tidak diperkenankan. Ikrar zina itu tidak disunnahkan. Jadi kalau ada orang melakukan perzinaan, na'udzubillah, ada seorang istri yang melakukan zina dengan laki-laki lain, lalu ingin kembali kepada Allah, cukuplah menangis dan tobat kepada Allah, tidak usah bercerita. Seorang suami pun begitu. Karena zina itu adalah aib, dosa kepada Allah, cukup menangis kepada Allah akan selesai. Sehingga tidak disunahkan ikrar. Coba dilihat di bab pembahasan fikih. Nabi Muhammad, ada orang ngadu, ya Rasulullah, aku pernah melakukan zina. Nabi Muhammad seolah-olah tidak menanggapi. Barangkali kamu hanya sentuhan tangan. Tidak, ya Rasulullah, kami zina. Barangkali kamu cuma begini. Tidak, Rasulullah, kami zina. Barangkali kamu begini. Oleh Rasulullah ditutup. Karena memang mengaku zina tidak dianjurkan. Kalau ada seorang wanita hamil, dia tahu dirinya hamil, dia tidak perlu bercerita kepada siapapun. Kalaupun dia menikah. Karena kehamilan belum tentu. Ada hamil anggur, hamil macam-macam kan? Tidak, belum tentu. Jadi tidak usah mengatakan dirinya hamil. Tidak usah. Kalau ternyata hamil beneran, siapa yang tahu? Belum tentu. Sudah gembar-gembar ke sana. Tidak usah bercerita. Kalau menikah saja. Dan tidak usah bercerita dengan calonnya kalau dia pernah melakukan zina. Karena zina tidak boleh diceritakan kepada siapapun, termasuk kepada calon yang mau menikahinya. Dia tidak akan menghargainya, justru akan merendahkannya. Istriku sudah pezina, maka kalau suami pergi akan ragu-ragu dengan istrinya. Jadi kalau orang melakukan zina, tolong ditutup, biar Allah saja yang tahu, selesai. Allah a'lam bishawab. Baik, kita buka lagi pertanyaan. Mungkin Buya masih ada untuk 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan, dan ini datangnya dari Purwokerto. Katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Riri di Purwokerto Buya katanya. Mau tanya, kalau orang ke Bali katanya biasanya pulang udah pakai tato yang tidak permanen Buya, atau gampang hilang. Gimana Buya katanya hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tato yang gampang hilang itu hukumnya haram, tapi tidak seperti tadi.
Haramnya bukan haramnya wasi sama mustausyimah itu. Haramnya adalah haram ngikuti tasyabbuh bil kufar, ngikuti orang kafir dan orang fasik ya. Misalnya tempelan ya. Stiker. Tempelan itu adalah tasyabbuh. Siapa yang ditiru? Rasulullah begitu, ulama begitu? Kan tidak. Yang ditiru adalah orang kafir dan orang fasik. Maka hukumnya tetap haram tapi tidak seberat kalau dia tato yang permanen. Ya. Karena bisa dihilangkan. Sebab kalau permanen kan bertahun-tahun dosanya ya. Kalau yang itu bisa hilang sepanjang itu masih ada, hukumnya haram. Karena adalah tasyabbuh, menyamai dengan orang-orang fasik dan orang kafir. Maka tidak ada perlunya. Sebab di Bali, apalagi ceritanya di Bali kan. Maka hukumnya adalah tetap haram. Tidak usah ikut-ikutan yang demikian itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bu, ada lagi pertanyaan yang berikutnya. Yaitu datangnya dari siapa nih? Dari Sumber ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dengan hamba Allah di Sumber. Bagaimana hukumnya seorang non-muslim yang menjadi artis lantas memerankan sebagai muslim yang sholat, ngaji dan lain-lain katanya. Dan bagaimana hukumnya? Katanya suatu ormas yang memerangi kemaksiatan dengan kekerasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang perlu dijawab dulu? Dikira kita juga satu pertanyaan, ternyata dua pertanyaan Bu ya. Mungkin yang pertama Bu ya. Baik. Subhanallah, Islam itu tidak boleh dibuat main-main ya. Artinya sebuah film itu sendiri karya seni ya. Dan karya seni itu hukumnya adalah sama dengan penemuan-penemuan yang lainnya, bisa menjadi haram, bisa menjadi halal ya, bisa menjadi sesuatu yang wajib. Jika membuat film sejarah yang mengingatkan kita kepada perjuangan Rasulullah SAW ya, itu adalah suatu yang bagus, sunnah untuk mengingatkan kecintaan kita kepada para sahabat dan Rasulullah SAW. Bukan filmnya Rasulullah, bukan. Perjuangan-perjuangan ya, tokoh-tokoh besar itu boleh. Akan tapi pembolehannya ini harus ada referensi. Artinya begini loh ya, kalau ingin membuat satu film yang islami, tidak cukup filmnya saja. Ternyata cara pembuatannya itu harus dengan cara yang islami ya. Jadi tidak cukup ya, tujuan baik kayak apapun caranya tidak baik, tidak akan benar ya. Jadi film itu kan punya misi kan, harus punya pesan yang kita berikan. Jadi pesannya itu tentunya harus dijalani orang yang benar-benar dia ingin menyampaikan pesan. Kalau tidak, kita membuat orang munafik. Dia orangnya tidak beriman, suruh berperan sholat ya. Apa artinya dari itu semuanya? Apa yang akan bisa disentuh? Ya, dia yang memerankan saja tidak tersentuh. Bagaimana saya mendengar tersentuh? Misalnya sebuah film seorang kafir memerankan satu film Islami, tokoh Islam dan sebagainya. Tujuannya apa? Agar disebarkan film ini, nanti orang-orang bisa tersentuh masuk Islam. Yang memerankan saja tidak pernah sadar kan? Orang tidak akan tersentuh yang demikian ini. Dan kemudian itu main-main itu. Yang demikian itu adalah memainkan Islam, dan itu termasuk bab yang merendahkan Islam, itu berbahaya. Kalau memang Anda seorang produser film, Anda benar-benar jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda akan pilih kenapa? Memangnya kehabisan tokoh kafir, tokoh muslim kita. Anda menjaga tokoh muslim, dan dari tokoh muslim pun harus Anda wejang. Anda punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang kita perlu produser yang islami. Kita perlu sutradara yang islami. Kita perlu pemeran yang islami. Kita Islam harus mempunyai semuanya. Sehingga Islam, film itu bukan hanya sekedar filmnya saja yang islami, mulai dari pembuatan dan sebagainya. Sebelum ditayangkan film sudah dikembalikan kepada referensi. Ada marja'iyah awaliyah kalau dalam bahasa fikihnya itu. Ada referensi yang pertama dan referensi akhir. Pertama disodorkan ke ulama, setelah selesai dikembalikan kepada ulama. Kita perlu mencetak bintang film yang hebat, yang islami. Selalu berpikir bagaimana mengangkat Islam. Boleh. Akan tapi kalau sudah seperti itu menunjukkan filmnya tidak islami. Biarpun ceritanya tentang Islam, kenapa harus mengangkat tokoh yang di luar Islam? Memangnya kehabisan orang kita. Uniknya semacam itu. Biarpun dikemas islami, tidak. Itu ada dusta. Main-main Islam. Jadi justru merendahkan Islam. Islam, agama Islam, peran Islam bisa dimainkan oleh orang kafir. Ini kan rendah. Kecuali tidak ada lagi orang Islam. Nah ini adalah satu hal yang harus kita cermati. Maka itu hukumnya tetap tidak perkenankan. Justru itu merendahkan Islam. Tidak ada itu mengangkat Islam dengan cara semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian masalah ormas melakukan apa? Kekerasan. Saya kira maksiat dengan kekerasan. Kekerasan itu harus ditinjau lah ya. Ditinjau kekerasan ini ada sebab atau tidak. Misalnya, jadi memang umat itu harus lembut ya. Ormas sehari harus lembut. Cuman ada kekerasan sebuah ormas atau sekelompok orang itu karena lemahnya aparat bisa saja. Ada sebuah kejahatan tidak segera diselesaikan sehingga rumah itu dibakar. Kenapa? Karena di situ sampai terjadi suatu tempat bahasanya di sebuah rumah digunakan untuk pelacuran kan? Terselubung. Tetangga sudah ngadu ke aparat. Aparat tidak segera menangani. Nah, kalau seandainya umat berbuat keras, kira-kira yang disalahkan siapa?
Ya kan? Harus dicermati. Jadi jangan buru serta-merta. Memang kita memandang suatu permasalahan itu tidak boleh dengan pandangan picik ya. Sebuah ormas yang melakukan kekerasan pakai mukaddimah atau tidak? Ya. Kalau tidak pakai mukaddimah, sebetulnya siapa yang ekstrim? Kalau memang ormas itu tidak pakai mukaddimah, tidak melayangkan surat, tidak memberikan informasi sebelumnya, tiba-tiba membawa kerusakan, itu bukan Islam. Tapi kalau sudah memberikan himbauan, tolong hentikan kemaksiatan ini, jangan adakan kemaksiatan ini, aparat dari kepolisian tolong, ini selesaikan. Kalau tidak menyelesaikan, ayo. Yang kejam siapa? Yang kejam aparat dan yang berbuat jahat itu sendiri. Maka dia hanya sekedar menyelesaikan, bukan dianggap sebagai kejahatan ormas tersebut. Maka kita harus memandang dengan kejelasan, harus jelas jernih. Nah, ini khususnya orang yang menodai agama. Ini adalah luar biasa. Orang menodai agama tidak selesaikan, menodai agama. Murtad, ya, punya keyakinan yang murtad dengan agama-agama yang aneh, merusak Islam. Ini harus dijelaskan bahasanya ini adalah tidak benar, merusak agama. Bukan saja merusak rumah kita, agama keselamatan kita di akhirat. Maka aparat harus menyelesaikan, karena dia harus diselesaikan. Kalau aparat tidak menyelesaikan, kalau umat ternyata bergerak, umat tidak bisa kita hukumi sebagai tindak pelaku kekerasan. Karena apa? Sebabnya adalah aparat itu sendiri tidak tegas dalam hal semacam ini. Karena tidak menyebutkan ormas apa, maka kami tidak bisa menyebut tapi kaidahnya semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sahabatku semua ya yang ada di Kota Cirebon ataupun yang mendengarkan via radio streaming. Saat ini di studio telah menunjukkan waktu pukul 6:55 Kang Ozi ya. Di ujung tanduk. Di ujung acara ya pada pagi hari ini, dan kelihatannya kita harus segera pamit untuk diri. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh guru kami Buya Yahya. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami ya Allah bimbingan-Mu ya Allah. Amin. Jauhkan anak-anak kami dari terbawa budaya-budaya kafir ya Allah. Amin. Budaya-budaya yang Kau murkai ya Allah. Amin. Dan jika di antara anak-anak kami, keluarga kami, masyarakat kami yang kepada budaya-budaya yang tidak baik ya Allah, berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Amin. Ampuni mereka ya Allah. Sungguh pengampunan-Mu sangat luas ya Allah. Amin. Dosa kami memang amat besar, dosa kami amat besar ya Allah. Tapi pengampunan-Mu lebih besar dan lebih luas daripada dosa kami. Ya Allah, jauhkan kami dari segala bentuk kemaksiatan ya Allah. Hindarkan kami dari segala bentuk kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari kebiasaannya orang-orang fasik ya Allah. Jauhkan kami dari syiarnya orang fasik. Jauhkan kami dari perzinaan. Jauhkan kami dari perzinaan yang hina dan Kau hinakan, busuk dan Kau hinakan ya Allah. Jika ada di antara kami ada yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, maka ampuni mereka ya Allah, dan berikan kepada mereka bimbingan ya Allah, dan tutup aib mereka ya Allah. Tutup aib mereka di dunia dan di akhirat ya Allah, sehingga mereka tetap mulia di dunia dan mulia di akhirat ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami hikmah ya Allah, keindahan di dalam menyampaikan kebenaran ya Allah, keindahan di dalam merubah orang dari keburukan menjadi kebaikan ya Allah. Berikan kepada kami hikmah seperti yang pernah Kau berikan kepada kekasih Nabi Muhammad, sehingga apa yang kami ucapkan adalah kebenaran yang bisa diterima oleh orang lain dengan kesejukan hati ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari menyakiti hati orang lain, dan siapapun ya Allah yang pernah tersakiti hatinya oleh lidah kami, maka ampuni mereka ya Allah. Muliakan mereka dan ampuni kami Allah. Mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami ya Allah. Berikan kemudahan kepada semua yang berjuang di media-media dakwah semacam ini. Radio-radio baik yang ada di Cirebon, di Lumajang, di Bogor, di Kalimantan dan di Sumatera dan di Jawa Tengah dan yang lainnya ya Allah. Berikan kepada dan semuanya ya Allah yang berjuang di media-media yang semacam ini. Berikan mereka kemudahan ya Allah. Terimalah amal baik mereka ya Allah. Jauhkan dari fitnah ya Allah. Ya Allah, jadikan ini sebab mereka mendapatkan kemuliaan di hadapan-Mu dan di hadapan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah dalam keadaan iman ya Allah. Iman ya Allah, iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.